Hai guys, halo, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Oke guys, jadi di video kali ini ya Clarissa akan ajak teman-teman semuanya buat general reading lagi. Dan dimana untuk kali ini ya tema general readingnya aku cek dulu ya. Untuk tema readingan kali ini adalah siapakah yang layak menjadi jodoh kamu? Inilah ciri-ciri detailnya dia. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas ya, siapakah seseorang yang layak menjadi jodoh kamu, mendampingi kamu ya sehidup semati ya untuk selamanya. Jadi kita akan lihat ya bagaimana detailnya dia. Oke, perlu diingat karena ini sifatnya energi general. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Karena hasil readingan ini ya belum tentu cocok buat semua orang. Bisa resonate, bisa tidak, bisa vice versa. Atau terbalik-balik, bisa tidak. Semuanya tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jadi saran dari aku ya buat teman-teman semuanya, hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Dan lebih menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke? Bagi yang mau personal reading ya, yang mau booking silahkan hubungi aja kontak admin ya, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, jadi langsung saja ya, saya akan coba tarik bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Ya, saya akan coba tarik bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Kita akan coba lihat dulu. Tara, wow. Jadi aku tuh ngerasa ya, seseorang yang layak menjadi jodoh kamu, dia adalah seseorang yang sepertinya harus usianya tuh di atas kamu ya. Karena pada dasarnya basically kamu tuh tipikal seseorang yang lebih suka diperhatikan, lebih suka disayang, lebih suka dimanja daripada memperhatikan gitu ya. Jadi memang konteks utama kamu tuh memang benar-benar mencari seseorang yang bisa bertanggung jawab dan dia bisa menjadi seorang penuntun yang baik gitu ya. Baik dia cowok ataupun cewek sama gitu ya. Cewek pun juga harus bisa ya menuntun cowoknya ke arah yang lebih positif gitu ya. Agar ya ketika mungkin ya bagi kamu yang merasa cowok gitu ya berada di jalan yang salah, maka istri kamu tuh bisa menasehati kamu agar kamu tuh tidak jatuh ya ke lubang yang terlalu dalam. Dan begitu pula jika kamu yang merasa cewek, kamu tuh membutuhkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi imam yang baik, yang bisa menuntun kamu ya dalam hal segi spiritual ya, dalam hal sifat, dalam hal karakter ya. Jadi kayak kamu tuh memang membutuhkan seseorang yang seperti itu ya. Selain itu yang kamu harapkan ya dia benar-benar bisa menjadi support system yang baik, bisa mengisi kekurangan kamu dan tentunya sanggup menerima segala kelemahan yang ada pada diri kamu gitu. Karena memang kamu tuh nggak terlalu suka ya apabila dengan seseorang tuh yang sukanya terlalu mengomentari kelemahan kamu gitu. Karena basically kamu tuh tipikal orang yang perasa ya, kamu tuh tipikal orang yang gampang baper. Sehingga kayak ya kamu butuh nih ya seseorang yang memang benar-benar bisa menerima segala bentuk kekurangan kamu agar tidak menimbulkan perdebatan atau rasa sakit hati di kemudian hari. Karena yang aku rasakan di masa lalu, kamu tuh sering banget ya ketemu sama orang-orang yang sepertinya munafik ya, terlihat baik di depan gitu, padahal di belakang kamu tuh dia suka apa ya, dalam artian tuh suka mengkritik ya, atau suka mengkomplain ya tentang kekurangan kamu gitu. Ya udah tahu bahwa kamu tuh orangnya mungkin overthinkingan ya, udah tahu bahwa kamu tuh orangnya gampang cemas ya, udah tahu bahwa diri kamu tuh perasa, tapi tetap aja ya
orang-orang di masa lalu yang pernah menjalin hubungan dengan kamu tuh dia selalu menyudutkan kamu ya tentang masalah kekurangan kamu. Jadi itulah yang membuat kenapa sampai detik ini kamu tuh masih belum dipertemukan dengan seseorang yang benar-benar serg banget ya terhadap diri kamu gitu. Kita lihat lagi bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Wow, Knight of Cup. Ya, Knight of Cup. Dan di sini tuh memang ada ya beberapa di antara kamu tuh memang tipikal seseorang yang memang suka nuansa ya atau sesuatu hal tuh yang sifatnya romantis gitu ya. Jadi kayak kamu tuh merasa kurang cocok apabila dipertemukan dengan orang-orang yang cuek ya, meskipun dia sayang sama kamu, meskipun dia cinta sama kamu, tetapi apabila dia tidak bisa memberikan perhatian, sentuhan kasih sayang ataupun dalam artian tuh memprioritaskan kamu, tentu itu akan menjadi sebuah gejolak ya yang nantinya akan menjadi penghambat di dalam hubungan kamu. Dan kebetulan ya beberapa orang yang saat ini sedang berdiling dengan kamu meskipun usia dia di bawah kamu, tapi dia tahu bagaimana cara memanjakan kamu. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan kamu meskipun ada perbedaan ya usia yang cukup jauh antara diri kamu dengan dirinya dia. Karena memang yang aku rasakan tuh ya dia sudah niat gitu ya. Tujuan dia mendekati kamu memang untuk berkomitmen, memang untuk keseriusan, jadi bukan untuk main-main. Sempat ya kamu tuh salah mengira bahwa maksud tujuan dia masuk ke dalam kehidupan kamu tuh hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Tapi setelah dia membuktikan kepada kamu bahwa niat tujuan dia baik, ya di saat itulah kamu benar-benar yakin bahwa ternyata orang ini tidak sama seperti apa yang kamu pikirkan selama ini. Gitu guys. Kita lihat lagi di sini ya. Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Oke. Dan di sini aku merasa ya seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu, dia adalah seseorang yang harus menjunjung tinggi rasa kejujuran ya, karena di satu sisi kamu tuh membenci ya, atau kamu tuh nggak suka sama orang-orang yang terlalu berdrama ya, kamu tuh nggak suka sama orang-orang yang terlalu munafik ya, nggak terlalu suka dengan orang-orang yang bermuka dua. Jadi kayak harapan terbesar kamu ya, seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu tuh memang harus benar-benar yang memiliki nilai rasa kejujuran yang sangat tinggi gitu. Karena apabila di awal aja gitu ya dia sudah berani berdrama, sudah berani berbohong di belakang kamu, maka suatu saat itu pasti akan banyak kebohongan-kebohongan yang dia lakukan untuk menutupi kesalahannya. Sedangkan kamu tuh tipikal seseorang yang paling merasa sakit ketika kamu tuh dibohongi ya, apalagi dibohongi oleh seseorang yang kamu cintai. Tentu itu akan menjadi bekas ya, bekas luka yang cukup dalam gitu. Terus selain itu juga wow, karena di sini ada kartu strength ya, kayak menggambarkan di sini tuh kayak ada hewan ya. Jadi mungkin ya beberapa di antara kamu termasuk seseorang yang mungkin pecinta hewan ya, entah kamu cat lover, entah kamu dog lover, atau mungkin kamu tuh kayak apa ya, suka dunia animal gitu. Jadi kayak kamu benar-benar mencari seseorang yang memang sebisa mungkin tuh bisa menerima hobi kamu gitu. Karena kenapa? Kamu tuh berpikir ketika mungkin kamu menemukan seseorang yang sefrekuensi dengan hobi kamu, jadi kayak sudah dipastikan kamu dan dia itu bakal nyambung gitu ya, bakal nyambung ke depannya gitu, bakal enak ngobrolnya, bakal sejalan ya, bakal satu frekuensi gitu. Terus di sini aku juga melihat ya, dan kamu tuh nggak terlalu suka ya
sama seseorang yang sepertinya terlalu narsis gitu, terlalu kayak tebar pesona gitu. Karena ya gimana ya, seseorang yang berani tebar pesona dan terlalu narsis gitu, itu yang ditakutkan, yang menjadi rasa ketakutan terbesar kamu. Orang ini nantinya tidak akan bisa membedakan antara dia sudah punya pasangan dan tidak gitu, karena dia pukul rata gitu ya. Dia menganggap meskipun dia sudah punya pasangan tapi dia terlalu narsis, nggak setia. Kamu nggak suka ya sama orang-orang yang seperti itu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah, ada banyak kartu nggak saya ambil ya. Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Oke. Karena di sini ada kartu Queen of Wands ya. Jadi saya melihat ya, ada di antara kamu tuh yang sampai detik ini sejatinya masih dihantui rasa ketakutan akan kegagalan karena diri kamu pernah tidak diperdulikan oleh seseorang yang di masa lalu menjadi pasangan kamu. Jadi orang ini di masa lalu dia nggak peduli gitu ya. Entah kamu sakit, entah kamu sedih, entah kamu bahagia ya. Dia hanya mementingkan rasa egonya saja. Sampai pada akhirnya itulah yang membuat hubungan kamu dan dia di masa lalu hancur. Ya, dan saat ini saya merasa bahwa di antara kamu tuh sebenarnya masih belum siap untuk membuka hati bersama orang baru karena ketakutan kamu ya. Akibat rasa trauma yang pernah kamu alami di masa lalu. Dan kalaupun gitu ya, kamu dipertemukan dengan orang yang baru, seseorang yang layak menjadi jodoh kamu, dia adalah seseorang yang memang harus peka terhadap perasaan kamu. Karena basically kamu tuh tipikal seseorang yang dalam artian tuh seseorang yang bisa dibilang tuh butuh orang yang peka gitu ya, untuk bisa memahami perasaan kamu. Karena apabila tidak, ya kamu tuh nggak bisa mengungkapkan gitu ya. Karena basically beberapa di antara kamu termasuk seseorang yang pemendam. Artinya sebesar apapun masalah kamu, ya kamu tidak akan menceritakan ke orang lain. Karena kamu tidak ingin ya menjual kesedihan kamu kepada siapapun. Karena kamu juga tidak ingin membebani siapapun. Jadi di sini tuh kayak kamu benar-benar membutuhkan seseorang yang bisa lebih peka terhadap perasaan kamu ya. Agar ya kedepannya kamu tuh bisa happy menjalani kehidupan cinta bersama dia gitu. Terus di antara kamu juga sepertinya sangat membutuhkan seseorang yang bisa menghibur kamu ya. Jadi kayak kamu tuh tipikal orang yang sejatinya tuh bener-bener kayak lempeng gitu ya, yang kayak lempeng-lempeng aja. Jadi kayak kamu tuh membutuhkan seseorang yang bisa menghibur kamu ya. Mungkin dia orangnya humoris, mungkin dia orangnya romantis ya, atau mungkin beberapa di antara mereka termasuk orang yang intinya tuh suka traveling mungkin ya, suka traveling atau mungkin suka jalan-jalan gitu ya. Intinya seseorang yang bisa menghibur kamu, karena basically itu kamu orangnya gampang jenuh gitu ya, gampang jenuh, gampang bosan, gampang bete ya. Kamu termasuk orang yang mood swing gitu. Jadi kayak bener-bener butuh seseorang yang bisa menghibur kamu dan tentunya nggak baperan gitu ya. Gimana nih gitu ya, kamu baperan dia baperan, waduh bahaya ya. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang sangat layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Oke, kita akan coba lihat satu kartu. Oke, Pack of Cup ya. Jadi aku ngerasa ya, seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu, dia adalah seseorang yang memang harus mengenyampingkan rasa ego dia gitu. Karena mungkin ada di antara kamu tuh yang menyadari bahwa diri kamu tuh juga orangnya ego gitu. Jadi kayak kamu tuh nggak mau dipertemukan dengan seseorang yang sama-sama egois gitu. Karena kamu butuh seseorang yang benar-benar bisa mendengarkan ya segala pendapat kamu ya. Dan kamu juga butuh seseorang yang benar-benar
apa ya, yang benar-benar bisa menghargai segala pendapat kamu gitu. Karena kalau kamu dipertemukan dengan orang yang sama-sama ego ya, seperti yang kemarin-kemarin nih yang aku lihat, terkadang tuh hubungan kamu nggak bakal bisa berjalan lama ya. Paling lama tuh ya mungkin 1 tahun, atau mungkin nggak sampai bahkan ya, ada yang beberapa minggu. Karena bukan salah kamu ya, tapi saya melihat tuh ya karena kamu dipertemukan dengan seseorang yang mungkin ego gitu guys. Terus kamu tuh juga orangnya tipikal seseorang yang memang meskipun kamu ada sedikit ego ya, tapi kayak kamu tuh membutuhkan seseorang yang benar-benar sama-sama bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Jadi kayak nggak cuma berada di kamu aja nih gitu, tapi dia juga harus sama-sama berkorban gitu ya, sama-sama berjuang ya, karena itu yang kamu butuhkan, kamu harapkan gitu. Karena di masa lalu kamu pernah gitu ya menjalin hubungan dengan seseorang tuh yang kayaknya perjuangan dan pengorbanannya itu cukup berat di kamu gitu, sedangkan dia ini cuma mau enaknya aja ya. Dan hasilnya apa? Bukan hubungan kamu bertahan lama, justru malah itulah yang menyebabkan ya situasi hubungan kamu tuh kandas ya, putus di tengah jalan. Jadi kayak saat ini tuh memang sudah waktunya kamu ya untuk mencari seseorang yang benar-benar bisa mengimbangi kekurangan satu sama lain gitu. Karena kayak saat ini tuh fokusnya kamu nggak cari kesempurnaan gitu, karena di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu. Cukup seseorang yang bisa sama-sama mengimbangi kekurangan satu sama lain, itu sudah lebih dari cukup bagi kamu gitu. Karena ya kita di dunia ini kan sama-sama belajar gitu ya, sama-sama belajar dari pengalaman hidup, sama-sama belajar dari satu sama lain gitu ya. Jadi kayak saat ini tuh ya udah gitu, kamu nggak cari kesempurnaan, tapi yang kamu cari hanyalah seseorang yang benar-benar bisa mengimbangi segala bentuk kekurangan kamu. Oke, kita coba lihat lagi. Kita cek dulu ya, bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu. Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Wow. Karena aku tuh melihat ya, di sini ada kartu The Magician. Jadi kayak ya kamu tuh bener-bener ingin mencari seseorang ya, seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh bisa apa adanya gitu ya. Bisa apa adanya, nggak dibuat-buat gitu. Karena kamu tuh orang yang nggak suka ya, benci sama kemunafikan ya, dan kamu tuh juga orangnya itu tidak suka keberpura-puraan gitu. Jadi ya udah ya, asli kamu seperti ini ya udah, be yourself aja, jadi diri kamu sendiri gitu. Nggak perlu menjadi sok perfect ya di hadapan orang lain demi mendapatkan simpati dari orang lain. Jadi kayak kamu tuh lebih suka sama orang yang mungkin ya udah gitu, gaya kamu seperti ini ya sudah gitu, seperti ini aja gitu, nggak harus dibuat-buat gitu ya, daripada terlihat baik di depan ya tapi buruk di belakang. Kamu nggak mau ya dipertemukan dengan seseorang seperti itu, karena prinsip kamu dalam menjalin sebuah hubungan tuh ya kamu ingin tahu ya bagaimana sifat buruk dia terlebih dahulu. Karena kamu berpikir gitu ya, dengan kamu mencintai kekurangannya, maka suatu saat tuh kamu akan melihat ya adanya suatu kelebihan. Begitu pula juga sebaliknya, ketika kamu terlalu mencintai dia dari kelebihannya, maka kamu akan merasa kecewa apabila suatu saat kamu akan melihat kekurangannya. Jadi kayak gitu guys. Selain itu kamu juga memang membutuhkan ya seseorang yang memiliki nilai spiritual di dalam hidupnya dia. Ya meskipun nggak perfect amat gitu ya, meskipun dia bukan tokoh agama, tapi setidaknya yang kamu cari itu seseorang yang bisa membimbing kamu secara iman dan spiritual. Karena kan ya nggak munafik gitu ya, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara gitu. Ya, jadi kayak kamu benar-benar ingin mencari seseorang yang bisa menuntun kamu baik di dunia maupun di alam sana gitu ya. Jadi yang nggak cuma duniawi aja gitu ya yang dipikirkan, tapi kamu juga memikirkan seseorang yang
bisa membimbing kamu secara spiritual, guys. Oke, kita coba lihat lagi ya bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu, ya. Bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu? Kita cek dulu. Karena di sini ada kartu Four of Cup ya. Jadi aku tuh merasa ya, ada beberapa di antara kamu tuh yang tidak terlalu suka sama seseorang yang terlalu curiga terhadap pasangannya. Karena landasan kita dalam menjalin hubungan, kita tuh harus sama-sama saling percaya satu sama lain gitu ya. Lantas apa gunanya kita berkomitmen tanpa adanya sebuah rasa kepercayaan? Itu sesuatu hal yang sangat mustahil. Karena aku tuh lihat gitu ya, di masa lalu kamu pernah ya sepertinya ketemu sama seseorang ya, memang diakui bahwa dia sangat sayang sama kamu, dia sangat bucin terhadap diri kamu, tapi ada sifat yang menurut kamu tuh merasa keterlaluan gitu, karena dia selalu mencurigai kamu melakukan apa yang tidak kamu lakukan. Jatuhnya tuh jadi kayak kemana-mana itu kesannya terlalu overprotective gitu ya, kemana-mana itu jatuhnya nggak nyaman gitu. Kamu yang nggak ngapa-ngapain aja dituduh ya berbuat ini berbuat itu ya, dituduh berselingkuh dengan ini berselingkuh itu, sedangkan kamu tuh tipikal orang yang setia ketika kamu berkomitmen. Jadi kayak itu yang membuat diri kamu tuh pada akhirnya nggak nyaman, sampai ya kamu tuh melepaskan dia untuk selama-lamanya ya. Dan di masa depan tuh ya kamu tuh berharap gitu ya bisa dipertemukan dengan seseorang yang bisa sama-sama saling percaya satu sama lain tanpa adanya rasa curiga. Itu akan membuat diri kamu tuh jauh merasa tenang gitu. Kalau cemburu sih is okay gitu, karena cemburu itu kan tandanya cinta. Tapi apapun yang berlebihan kan nggak baik gitu, akan membuat diri kamu merasa nggak nyaman sendiri gitu ya. Jadi kayak ya kamu membutuhkan seseorang yang bisa sama-sama saling percaya. Terus aku juga melihat ada energi lain ya. Kamu juga sepertinya membutuhkan seseorang yang memang sefrekuensi sama kamu. Karena kamu gak mau ya nantinya memaksakan diri menjalin hubungan dengan seseorang yang sifatnya dengan kamu itu bagaikan air dan minyak gitu. Kamu gak mau seperti itu ya. Jadi kayak kamu tuh benar-benar ingin mencari seseorang yang jatuhnya nyambung, yang sefrekuensi dengan dirimu ya, yang benar-benar bisa mengerti keadaan kamu gitu ya, biar tidak ada pertengkaran gitu. Karena percuma gitu kita menjalin hubungan yang kayak kamu dan ini bagaikan air dan minyak ya, itu kayak tidak akan bisa bertahan lama. Dan kamu tidak ingin ya hal itu terjadi, karena prinsip kamu dalam pernikahan ya, pernikahan tuh satu kali seumur hidup. Kamu tidak ingin ada pernikahan yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Kita lihat ya bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu, bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu, bagaimanakah energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu. Kita cek dulu. Kalau dilihat dari energinya sih, aku tuh ngerasa bahwa kamu tuh ingin mencari ya seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu. Dia adalah seseorang yang menurut aku tuh harus bersikap baik. Ya pastinya ya harus bersikap baik. Selain itu dia juga tipikal seseorang yang pekerja keras dan memiliki ambisi rasa tanggung jawab yang besar terhadap keluarganya gitu. Karena kamu nggak mau gitu ya menjalin hubungan dengan seseorang yang tidak bertanggung jawab gitu. Nanti jatuhnya berat di kamu yang menanggung segalanya, sedangkan orang ini cuma numpang hidup ke kamu gitu. Kamu nggak mau seperti itu. Jadi kayak ya kamu tuh benar-benar ingin mencari seseorang yang sama-sama bisa menopang gitu ya. Sama-sama bisa menopang kehidupan dalam berumah tangga. Karena segala sesuatu yang dilakukan secara bersama itu tentu akan meringankan ke depannya. Daripada segala sesuatu harus dipaksakan ditanggung untuk sendiri, itu akan memberatkan ya di salah satu pihak seperti itu. Karena memang ya kamu pernah gitu ya di masa lalu
Aku melihat ya, kamu pernah menjadi seseorang yang terlalu menggantungkan hidup dia dengan kamu. Sehingga orang ini merasa termanjakan ya, sehingga orang ini tuh merasa apa ya? Merasa menggantungkan hidup dia kepada diri kamu. Gitu. Sedangkan dia nggak tahu gitu posisi kamu tuh kayak apa. Dan kamu tidak ingin hal itu terulang kesekian kalinya, kayak gitu. Dan di sini juga, kamu juga pingin ya, seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu tuh seseorang yang harus menerima keluarga kamu juga, ya harus sayang dengan orang tua kamu juga, karena itu hal yang terpenting gitu. Jadi kayak ya percuma gitu kalau kamu tuh hanya sayang sama aku tapi kamu nggak bisa menerima orang tuaku gitu. Jadi ya udah, lebih baik kita jangan lanjut gitu ya, karena itu yang kamu cari. Karena kamu tuh berpikir gitu ya, ketika seseorang sangat mencintai orang tuanya, sudah dipastikan ketika dia melihat kita itu bagaikan melihat orang tuanya gitu ya. Terus bottom decknya di sini kita lihat ya, bagaimana energi seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu. Karena di sini ada kartu Nenovan ya. Jadi seseorang yang layak menjadi jodoh kamu, dia adalah seseorang yang tidak pernah ya ada batasan antara diri dia dengan pasangannya. Terkadang kan ada ya seseorang tuh yang prinsip dia dalam pernikahan tuh yang kayak apa ya, mungkin pisah harta kayak gitu ya, atau mungkin beberapa di antara mereka itu apa ya, kayak bisa dibilang tuh punyaku gitu ya, punyamu. Kamu nggak suka seperti itu karena kayak kamu tuh merasa aku ini bukan pasangan kamu, melainkan aku ini kayak cuma teman tidurmu atau orang asing ya di dalam hidupmu. Kamu nggak ingin seperti itu. Jadi kayak ya udah, ketika kita memutuskan untuk menikah itu tandanya ya ini tuh milik kita bersama ya. Ini tuh nggak ada batasan gitu. Aku milikmu, kamu milikku gitu. Kayak seperti itu ya. Karena kamu udah capek ya dipertemukan dengan seseorang yang terlalu perhitungan ya, terlalu pelit gitu ya. Lebih banyak kamu yang mengeluarkan ketimbang dia gitu. Kamu capek ya. Karena ya kamu gak suka sama orang yang seperti itu, gak suka sama orang yang terlalu perhitungan gitu. Nanti gimana gitu ya, ini kan masih pacaran. Gimana nanti ketika kita sudah menikah, kita sudah memiliki anak, aku gak mau anak aku menderita gara-gara kamu gitu. Ya makanya kayak ya kamu tuh ingin cari seseorang yang bisa bertanggung jawab ya, dan tidak ada batasan ya di dalam sebuah hubungan gitu ya. Agar ya kedepannya dia bisa bertanggung jawab sepenuhnya gitu ya. Bisa menjalin kehidupan dengan baik. Terus kita coba cek ya, aku pakai unicorn ya, unicorn card. Aku akan coba cari tahu ya ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana ciri-ciri seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu tuh nantinya dia ini orangnya memang sedikit pemalu ya. Dia orangnya sedikit pemalu. Dia ini orangnya nggak banyak bicara kalau tidak kamu yang memulai pembicaraan terlebih dahulu, gitu ya. Jadi kalau kamu nggak tanya dia ya dia akan diam, dia nggak akan tanya kamu. Kalaupun nanya ya pasti hal yang sifatnya tuh kayak basa-basi, membangongkan gitu. Jadi kayak kamu tuh harus dituntut untuk mencari topik agar hubungan kamu tuh tidak apa ya, bahasanya tidak hambar gitu ya. Agar hubungan kamu tuh nggak garing gitu loh ya. Jadi kayak harus ada topik yang bisa nge-trigger dia untuk berbicara. Terus seseorang yang nantinya akan menjadi jodohnya kamu, dia ini orangnya keren ya. Yang aku lihat tuh dia berkarisma ya. Dia orangnya sangat berkarisma. Berkarisma itu kan gak harus selalu cantik, gak harus selalu ganteng gitu. Berkarisma itu ya dia simple aja gitu ya. Dia simple aja tapi dia punya daya tarik tersendiri.
Terus kalau dia cowok, dia orangnya maskulin ya. Kalau dia cewek, dia feminim banget gitu. Artinya dia orang yang sangat menjaga penampilan ya. Jadi kayak ya bukan orang yang jorok gitu, orang yang kayak selalu ingin tampil glow up, baik cewek maupun cowok sama. Kita lihat ya di sini wow. Langsung brudul ya, amburadul guys. Kenapakah ini? Kamu kenapa ya ngambek ya? Nah udah lama nih nggak aku pakai guys. Kita cek lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang apa ya tadi? Sampai lupa aku guys. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang layak menjadi jodohnya kamu? Yang layak ya, the impress. Wow. Kalau dilihat dari energinya, dia adalah orang yang sepertinya nantinya sangat bisa memuliakan kamu ya, memuliakan pasangannya ya, memuliakan suaminya gitu ya. Kalau dia cewek, bisa memuliakan istrinya gitu ya. Kalau dia ini cowok, seperti itu. Terus dia ini juga orang yang dia selalu memberikan nasihat yang positif ya kepada pasangannya. Dan dia ini juga orang yang apa ya, bahasanya tuh kayak dia ini orang yang hidupnya simple gitu ya. Dia orangnya simple, tidak suka berpikir yang ribet-ribet gitu ya. Terus dia juga orang yang sangat bisa diandalkan di sini. Tapi menurut aku tuh kamu harus sedikit hati-hati sama dia ya, karena meskipun dia orangnya sangat bertanggung jawab ya, terus orangnya bisa diandalkan, tapi dia ini orangnya mudah kecewa loh. Dia orangnya paling nggak suka ya ketika ada seseorang yang mengingkari janji gitu. Jadi sebisa mungkin kalau kamu buat janji sama dia ya kamu harus tepati gitu, karena kalau tidak ya mungkin dia bakal bisa ngambek ya. Kita cek bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Wow. Aku lihat ya, seseorang ini tuh yang layak menjadi jodohnya kamu nanti, dia seseorang yang memang sedikit gengsi ya. Sedikit gengsi, terus orangnya malu mengakui gitu ya. Jadi meskipun dia sayang sama kamu, meskipun dia takut kehilangan kamu, tapi dia tidak pernah katakan itu. Kenapa? Ya karena adanya rasa gengsi tersebut gitu. Kalaupun dia sedang marah-marahan sama kamu ya, meskipun dia yang berbuat salah gitu, tapi dia ini tipikal orang yang nggak mau gitu ya meminta maaf terlebih dahulu gitu ya. Kalau tidak apa ya, kalau bahasanya tuh kalau nuansanya tidak benar-benar mendukung gitu. Jadi kayak sekalipun dia ngelakuin kesalahan, dia jarang sekali gitu ya meminta maaf ke kamu. Ya udah, tiba-tiba kayak kalian yang semula cuek-cuekan tiba-tiba nggak cuek ya, yang semula kalian gebo-gebokan ya, terus tiba-tiba kalian langsung berdamai. Ya udah kayak gitu aja, kayak cara dia meminta maaf gitu. Paling langsung memulai obrolan ya, paling langsung mungkin kamu diajak jalan mungkin kamu dibeliin ini, dibeliin itu sebagai implementasi bentuk rasa maafnya. Jadi dia ini nggak bisa, memang orangnya tuh kayak maaf ya, aku memang salah gitu, aku udah membuat diri kamu ngerasa kecewa. Nggak bisa ya, konsep dia nggak seperti itu. Jadi bentuk kata maaf dia tuh ya dengan apa ya, ya dia tidak pernah katakan gitu, tiba-tiba ya langsung ya kamu diajak ngobrol, diajak keluar, diajak makan ya kayak gitu deh. Kita lihat ya bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang layak menjadi jodoh kamu. Bagaimana ciri-ciri detail seseorang yang layak menjadi jodoh kamu ya. Oh, seseorang yang layak menjadi jodoh kamu
dia adalah seseorang yang memang mencintai tanpa melihat fisik. Artinya apa? Ya, sebagaimanapun ya bentukan fisik kamu, ya, dia bisa menerima kamu apa adanya. Karena yang dia cari adalah kebaikan, bukan kelebihan fisik. Karena bagi dia fisik nomor 2. Percuma juga fisik sempurna tapi hati busuk. Dia nggak mau seperti itu. Makanya kayak ya udah gitu, kamu tuh di hadapan dia nggak usah terlalu memaksakan diri untuk seperfect mungkin gitu. Karena dia sangat mencintai kenaturalan kamu. Jadi kayak dia sangat suka yang nggak dibuat-buat, yang nggak dianeh-aneh, yang pakai skincare ini, kayak skincare itu, ya, yang pakai oplas lah, pakai apa, ya udah be yourself aja, jadi diri kamu sendiri. Dia udah ngerasa bahagia karena yang dia cari itu bukan penampilan kamu ya, melainkan sisi ketulusan kamu. Seperti itu. It's okay guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi yang positif buat kamu. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, silahkan hubungi aja kontak admin ya di bawah deskripsi video ini. Oke, thank you ya, sampai jumpa.